Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di FD Channel. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas cara mendeteksi pergerakan bandar saham dari net buyer dan juga net seller. Jadi untuk teman-teman yang masih belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga jangan lupa di like, komen, dan juga di share jika video ini bermanfaat. Baik, ketika teman-teman mendengar istilah bandar, di mana bandar saham ini sangatlah berbeda dengan bandar di dalam dunia perjudian. Karena di dalam dunia saham, istilah bandar di sini adalah sekumpulan orang atau sekelompok individu yang bebas menggerakkan harga baik naik maupun turun di dalam suatu saham dengan tujuan-tujuan tertentu. Jadi istilahnya di dalam dunia pasar saham, istilah bandar di sini bisa disebut dengan analisa bandarmologi. Yang mana ini adalah analisa tambahan untuk teman-teman yang bisa teman-teman gunakan untuk mengamati pergerakan saham-saham tertentu. Ada banyak cara untuk mendeteksi bandarmologi. Salah satunya yaitu yang saya berikan secara manual dengan cara melihat buyer dan juga seller. Karena bandar yang menggerakkan saham adalah sekumpulan orang yang memiliki modal yang sangat besar, maka teman-teman bisa melihat seberapa besar kekuatan buy dan juga sellernya. Caranya gimana? Pada kasus-kasus saham yang turun drastis dan juga yang sebaliknya yang juga naik secara drastis, dan teman-teman ingin membeli sahamnya, ada kalanya teman-teman perlu melihat bandar-bandar siapa saja yang melakukan aksi jual ataupun aksi beli selama saham berada dalam tren tersebut. Jadi next ya, sebagai contoh saya berikan saham yang berada dalam masa bearish. Perhatikan grafik pada saham Java di bawah ini. Saham Java ini terlihat turun secara drastis hanya dalam 5 hari. Turun dari 3.000 ke 2.280. Teman-teman bisa melihat di dalam grafik ini. Kalau teman-teman ingin memutuskan apakah saham ini kira-kira masih dijual terus atau tidak, teman-teman bisa melihat bandar-bandarnya di dalam sekuritas teman-teman. Jadi siapa saja yang melakukan akumulasi dan siapa saja yang melakukan distribusi selama beberapa hari tersebut. Jadi teman-teman bisa apakah bandar ini terus melakukan aksi jual besar-besaran atau melakukan aksi akumulasi secara besar-besaran. Jadi teman-teman bisa melihat di broker summary. Jadi untuk selanjutnya ini tabel net saham Java. Jadi bisa dilihat di tabel ini teman-teman, ternyata penjualan Java yang paling besar adalah dari sekuritas DB, MS, dan YP. Tentang kode-kode sekuritas teman-teman bisa googling ya di Google. Di sana banyak tentang sekuritas-sekuritas apa saja, siapa saja asing, siapa saja sekuritas retail lokal, dan juga sekuritas BUMN. Dan ya lanjut, DB melakukan penjualan Java sebanyak 12,4 juta lot, dan DB ini sama sekali tidak melakukan akumulasi beli. Teman-teman bisa lihat tidak ada buy lot di sekuritas DB. Ini artinya masih terjadi tekanan jual yang cukup besar di saham Java. Penjualan DB ini bertambah terus, di mana pada menit-menit sebelumnya DB menjual 4 juta lot dan terus bertambah hingga 12,4 juta lot. Pada sehari sebelumnya sekuritas CC dan DB menjadi penjual terbesar, di mana CC menjual Java sampai 13 juta lot. Tapi sayangnya sebelum sempat crop net buy sell-nya, nah, kemudian keesokan harinya CC tampaknya sudah kehabisan saham, kehabisan barang dalam istilahnya. Karena CC tidak lagi menjual lot sebanyak hari sebelumnya.
Teman-teman juga bisa lihat dari tabel net di bawah ini, di yang dimana CC walaupun masih melakukan jual saham yang besar, tapi penjualan saham CC sudah tidak segencar sebelumnya dan CC sudah mulai melakukan akumulasi beli pada tabel di bawah ini. Sekuritas MS juga masih melakukan penjualan saham Java dalam jumlah besar yaitu 7 juta lot dan hanya melakukan sedikit akumulasi, sedangkan YP juga menjual Java sebanyak 5 juta lot walaupun YP melakukan akumulasi yang besar. Di satu sisi sebelum ada aksi akumulasi yang signifikan, teman-teman juga bisa melihat tabel net buy di bawah ini. Pada tabel net buy ini hanya YP yang melakukan akumulasi beli hingga 9 juta lot, tapi itu pun YP juga melakukan distribusi sebanyak 5 juta lot lebih. Kesimpulannya yaitu dari analisa bandarmologi ini, dari analisa buyer dan seller ini bisa disimpulkan bahwa masih terjadi aksi jual yang besar di mana sekuritas-sekuritas utama yang masih banyak mempunyai barang di saham Java ini adalah DB dan MS, yang sebelumnya adalah CC sebagai seller terbesar. Sedangkan aksi akumulasi beli juga belum terlihat dominan. Jadi menurut analisa buyer seller ini, Java masih ada kemungkinan turun atau sideways sebelum naik. Karena kabar baiknya sekuritas CC yang merupakan top seller yang menjual dalam jumlah yang sangat besar sudah mulai kehabisan barang. Jadi kemungkinan besarnya sahamnya sudah nggak akan turun terlalu banyak ke bawah lagi atau mengalami penurunan secara drastis lagi. Tetapi DB dan MS masih terus mengguyur jual saham Java tersebut, yang dimana DB terutama aksi jualnya nggak main-main karena sampai 12 juta lot dan DB nggak melakukan akumulasi sama sekali. Nah, kalau mengacu pada analisa bandarmologi buyer seller, maka teman-teman saya sarankan membeli saham apabila sekuritas-sekuritas yang mempunyai banyak lot dan rutin mengguyur saham ini pada tekanannya sudah mulai berkurang. Caranya melihat begini teman-teman. Jadi teman-teman harus pantau secara real time net buy dan net sell-nya. Karena dari sini bisa teman-teman lihat kecepatan dan besarnya sekuritas dalam menjual saham. Kalau ternyata hari ini atau juga hari kemarin sekuritas yang sama menjual dalam jumlah besar, maka bisa jadi sahamnya tidak akan naik, bahkan akan turun. Tetapi kalau guyuran jual sudah mulai berkurang, plus sudah mulai jadi akumulasi beli dalam frekuensi yang lebih banyak dari sekuritas-sekuritas lain, maka hal ini bisa jadi pertanda bahwa saham Java ini tidak akan koreksi lebih dalam lagi, bahkan akan mengalami kenaikan di dalam pembelian ini. Namun masalahnya kita semua juga tidak tahu kapan akan dinaikkan lagi, apakah naiknya beberapa menit kemudian, apakah besok atau seminggu lagi, bisa saja terjadi kapan saja. Tapi biasanya kalau sekuritas yang rajin melakukan distribusi besar-besaran mulai berkurang volume jualnya atau net sell-nya, saham tersebut tidak butuh waktu lama untuk menaikkan harga saham itu kembali. Jadi sekuritas-sekuritas tersebut sudah tidak melakukan aksi jual besar-besaran sebelumnya, atau bahkan sudah mulai melakukan akumulasi di dalam saham tersebut. Maka bisa jadi barangnya sudah habis alias sudah kosong stoknya, sehingga saham akan mulai naik kalau ada banyak pihak retail lokal maupun asing yang beli. Karena kalau yang jualan barangnya sudah habis, tidak akan ada banyak perlawanan jual besar-besaran ketika para buyer mulai masuk di saham dengan harga yang murah. Jadi
Kalau teman-teman sudah melihat tanda-tanda top seller yang berkurang dan mulai ada sekuritas yang ada di antrean top buyer yang beli dalam jumlah lebih banyak, teman-teman bisa mulai ikutan buy. Mungkin nggak harus beli semua modal dari teman-teman, tapi teman-teman bisa beli secara bertahap. Jadi juga di sini analisa bandarmologi juga memiliki kelemahan, yaitu eh, teman-teman harus memang sering-sering memantau market secara real time buat melihat analisa dan kecepatan bandarmologi dalam akumulasi dan distribusi, terutama pantaulah buyer seller terbesarnya. Jadi teman-teman yang tidak punya banyak waktu untuk berada di depan layar untuk trading, teman-teman nggak perlu repot-repot lakukan analisa ini, karena sekali lagi bandarmologi ini adalah analisa tambahan alias menjadi analisa pelengkap. Jadi ya mungkin sampai di sini video saya teman-teman. Pesan terakhir dari saya, ketika seorang bandar saham mulai beraksi, siapkan modal, mental, dan juga strategi agar cuan menanti. Dan jangan lupa untuk selalu berhati-hati. Mungkin itu yang hanya saya bisa sampaikan. Terus ikuti FD Channel untuk pemahaman-pemahaman lebih lanjut. Dan juga jangan lupa di subscribe, like, dan juga di komen dan juga di share jika video ini bermanfaat. Jadi sekian dulu video kali ini saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.